Perkenalkan, nama saya Kanita Sofia Soyanan, absen 6. Yana Sofarida Humaira, absen 24. Felicia, absen 14. Nandita Azza Agastian dari absen 31. Heru Gustibalia, absen 34. Yosena Mardianto, absen 17. Duta Saputra, absen 9. Mulaiman Sherlis, absen 1. Saya Muhammad Cesta Yafiaska dari absen 22. Siapkan taktik untuk kemenangan. Lari ke kiri, lari ke kanan, celompat 3 kali, jempolan. Semuanya berawal pada tahun 1919. Pada saat itu, Eropa baru saja menyelesaikan Perang Dunia I dengan penandatanganan perjanjian Versailles. Poin utama dalam perjanjian ini adalah Jerman harus membayar ganti rugi dalam perang. Hal ini membuat Jerman perekonomiannya semakin berantakan dan kepercayaan kepada pemerintah semakin menurun. Nah, bukan sekedar soal ekonomi aja nih yang membuat kerugian bagi Jerman. Jerman juga tidak boleh mengembangkan militer dan kehilangan sebagian wilayahnya. Krisis ekonomi di Jerman semakin parah ketika terjadi krisis ekonomi di dunia, atau sering disebut Great Depression sejak 1929. Nah, krisis ini kemudian menjadi modal bagi seorang politikus bernama Adolf Hitler dari Partai Buruh Nasionalis Sosialis di Jerman, atau mungkin lebih populer disebut Nazi. Proses awal Perang Dunia II nggak terjadi tiba-tiba. Ada faktor penting yang menjadi pemicunya. Jerman dipaksa untuk menandatangani perjanjian Versailles. Dalam hal ini, Jerman harus kehilangan wilayah kekuasaan, dibatasi kekuatan militernya, dan membayar ganti rugi besar, sehingga menimbulkan krisis ekonomi dan rasa dendam bagi Jerman. Lalu muncullah Adolf Hitler. Ia adalah seorang pemimpin partai Nazi. Ia berambisi untuk mengembalikan keadaan Jerman seperti semula, seperti memperkuat militer dan memperluas wilayah. Awalnya negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis menerapkan kebijakan amnesti. Artinya mereka cenderung membiarkan pelanggaran yang dilakukan Jerman demi menghindari perang. Puncaknya terjadi pada 1 September 1939 ketika Jerman menyerang Polandia. 2 hari kemudian Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Nah, dari sinilah Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Perkembangan akhir perang ini dimulai pada 1943. Jerman mulai terdesak setelah kalah di Stalingrad. Nah, kekalahan ini jadi titik balik karena pasukan Soviet di bawah Joseph Stalin berhasil memukul mundur Jerman. Ditambah musim dingin Rusia yang memperparah keadaan. Lalu 6 Juni 1944, sekutu mendarat di Normandia dan menyerang dari barat, sementara Soviet dari timur. Sehingga Jerman terhimpit 2 arah dan akhirnya kalah. Para pemimpin sekutu seperti Harry S. Truman, Winston Churchill, dan Stalin kemudian bertemu di Potsdam untuk membahas perdamaian. Tapi nih, di Pasifik perang masih berlanjut. Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dengan kondisi makin terdesak, Kaisar Hirohito akhirnya menyerah pada 15 Agustus 1945. Nah, dari sini blok sekutu resmi memenangkan perang dunia. Di adanya Perang Dunia Kedua tersebut, maka timbullah beberapa dampak antara lain: 1. Munculnya 2 kekuatan politik besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Penemuan teknologi persenjataan seperti roket, nuklir, komputer, dan lain-lain. Ketiga, banyak negara-negara baru di Asia dan Afrika yang merdeka. Keempat, memantik terjadinya Perang Dingin.
Nah, dari runtutan cerita Perang Dunia II tadi, ada beberapa nilai yang bisa kita petik. Di antaranya, bahaya ambisi kekuasaan berlebihan. Ekspansi dan nasionalisme ekstrim bisa membawa kehancuran besar. 2. Dampak konflik itu luas dan menyeluruh. Perang bukan cuma soal militer, tetapi menghancurkan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Yang ketiga, pentingnya kerjasama internasional. Setelah perang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia. Keempat, teknologi punya dua sisi. Perkembangan sains bisa membantu kehidupan, tetapi juga bisa menghancurkan jika salah guna. Di samping adanya nilai-nilai yang dapat dipetik, ada juga beberapa nilai dari Perang Dunia II yang dapat kita terapkan. Antara lain, 1. Mengutamakan dialog daripada konflik. Masalah sebaiknya diselesaikan lewat komunikasi, bukan kekerasan. 2. Menjunjung toleransi dan menghargai perbedaan. Perpecahan sering berawal dari diskriminasi dan kebencian. 3. Bertanggung jawab atas keputusan-keputusan pemimpin berdampak besar pada banyak orang. 4. Menjaga perdamaian di lingkungan kecil dulu, dari sekolah, keluarga, sampai masyarakat. Jadi Perang Dunia Kedua bukan hanya tentang siapa yang menang dan kalah, tetapi mengajarkan kita bahwa satu keputusan dapat mengubah dunia. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaga kedamaian dunia. Sekian dari kami, sekian dan terima kasih.